surga dengan ini. Timbul keberaniannya, kesenangannya menemui Allah. Kesenangan menjumpai Tuhan, kebencian menjumpai Tuhan, itu akibat amal manusia. Kamu akan melihat amalmu, segala amalmu yang besar, yang kecil, yang nyata, yang tidak nyata, akan dihidangkan di hadapanmu ketika kamu sakaratul maut. Dengan sejujurnya segala amalmu akan diserahkan ke tanganmu. Maka dari itu di lain tempat Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menemukan tumpukan amalnya baik, falyahmadillah, lekaslah, ucapkan tahmid kepada Allah. Tapi kalau kamu menemukan nanti tumpuan amalmu ini jelek, fala talumanna illa nafsak, jangan nesali siapa-siapa, sasalilah dirimu sendiri. Kok jadi begini? Keadaan ketika itu tidak bisa berubah lagi. Gabungan antara amal manusia dengan manusia, nasibnya terletak di atas amalnya. Kalau kamu lihat amalmu jelek, fala talumanna illa nafsak, jangan nyalahkan matahari. Ini matahari yang salah, kok sampai saya tidak bisa beramal. Matahari yang disalahkan, ibunya yang disalahkan, bapaknya yang disalahkan, kamu yang tidak beres kok. Cari kambing hitam. Saudara-saudara, maaf, saya simbahkan tirai dari hadis ini. Hadis keberanian mati dan ketakutan mati itu ada sangkut paut dengan amal perbuatan manusia. Kamu mengerti orang mati syahid? Terang dikatakan Tuhan, jangan kamu kira yang mati syahid itu mati. Enggak, dia masih tetap hidup di muka Tuhannya. Yurzaqun, mendapat faedah. Kenapa orang tidak mau mati syahid? Terhijab dari akalnya rahasia syahid. Amal. Perbuatan. Ibu sukar bangun subuh. Tapi kalau ibu mengetahui hakikatnya, surga yang diletakkan di balik bangun subuh. Ya Allah, nikmat sendiri bangun jam 4, jam setengah 5. Tapi orang yang terhijab, berat sekali bangun subuh itu. Akhirnya kunutnya dijemur. Jam 7, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah, jahannam kamu. Ke neraka kamu. Saya ulang sekali lagi. Rasulullah mengatakan, laisa kadzalik ya Aisyah, bukan seperti logikamu itu ya Aisyah. Manusia pada akhir hidupnya, ketika sudah berhadapan langsung dengan Tuhan, Allah akan meletakkan di hadapannya amal perbuatannya, salatmu, zakatmu, hajimu, diletakkan di hadapanmu. Kebetulan berita Sujat Moko itu tadi malam saya dengar bersama dengan teman yang dekat dengan, bagaimana Sujat Moko? Ya Allah, hebat sekali katanya, terlalu islamik katanya. Malah dia baru saja umrah katanya, tapi belum haji, kata temannya. Condong sekali kepada agama dan membela agama. Sebagai mantan profesor yang akan memimpin sekolah tinggi PBB, dia mengecilkan pangkat sebagai kepala guru di PBB. Dia lebih mengutamakan studinya tentang Islam,
Islam. Kok tahu-tahu habis pidato berangkat sekali ke akhirat, temannya itu mengatakan, waduh Pak, menarik sekali Moko tahun-tahun yang terakhir ini kalah katanya ahli-ahli yang lain, kalah katanya, kalah hebat. Dan dia baru saja umrah. Saya bilang, sudah haji belum? Kawannya mengatakan, saya belum tahu gitu, tapi yang terang dia baru saja umrah. Nah iya, sudahlah, biar dia lihat pahala umrahnya. Suyat Moko melihat umrahnya. Suyat Moko. Lah kita yang haji belum, umrah belum, salat tak beres. Andai kata sekarang ini diangkat nyusul Suyat Moko, bagaimana akal ini? Kalau dilihatkan di muka kita oleh Tuhan amalnya, ya Allah. Apa baru yang kamu amalkan? Apa yang kamu amalkan? Saudara-saudara yang terhormat, maaf. Kepada Aisyah, Rasulullah mengatakan, Aisyah, manusia itu amalnya, nilainya manusia itu ma yuhsinu. Qimatul mar'i ma yuhsinu. Harga manusia itu menurut amalnya. Harga manusia itu menurut ma yuhsinu. Perbuatan apa yang sudah dia selesaikan di dunia ini. Qimatul mar'i ma yuhsinu. Harga manusia itu menurut amal perbuatannya. Banyak manusia yang potongannya ahli beramal. Potongan. Isinya kosong melompong, tidak ada apa-apa. Kopiahnya putih, bajunya putih, di hatinya hitam. Diapakan? Gayanya santri, di kelakuannya, ya Allah. Saudara-saudara, penipu. Kebetulan dunia ini sekarang dunia penipuan. Dunia sekarang ini dunia penipuan. Maaf, untuk mengisi hari ibu, saya terpaksa sekarang juga berbicara kedudukan ibu. Dunia menjadi pincang sekali. Pincang untuk melihat apakah ibu itu suatu jasa. Apakah kata-kata ibu itu neraka? Laki-laki yang pakai pupur nggak ada. Laki-laki yang pakai pupur nggak ada. Ya kalau ada satu dua itu terlalu menyimpang. Benar saya apa enggak? Ini saya lihat ini tidak ada yang pakai pupur satu juga. Ya memang ini laki-laki normal. Wanita yang tidak pakai pupur jarang sekali. Dilihat ini banyak, seluruhnya pakai pupur. Lah kenapa ini mesti dilabur? Penipuan. Penipuan. Biar hitam dilabur kayak putih. Maaf, ini kritik untuk hari ibu. Saya bertanggung jawab dengan kalimat saya ini untuk menyatakan bahwa pupur itu perlambang penipuan.
Negara sekarang mengalami budget yang tidak karu-karuan. Kenapa? Uang untuk luar negeri, untuk membayar pupur, lebih besar dari uang yang disediakan untuk membantu anak-anak sekolah. Budget pupur sampai mengganggu bokroting negara. Tapi kadang-kadang laki-laki berbicara tentang ini malu-malu. Dikira nanti nentang ibu. Untuk menghargai ibu ya bolehlah. Untuk hari ibu pupuran lah. Asal ya jangan terlalu menyolok mata. Kalau sudah tua, umur sudah di atas 60, perlu apa pupuran lagi? Oh ya, kesenangan. Karena sudah terbiasa. Ya baik. Kalau sudah terbiasa, lanjutkanlah. Saudara-saudara, saya bicara ini dengan sepenuh hati untuk menyatakan kalau orang perempuan menyediakan hari pupuran untuk ibadah kepada Allah, surga untuk orang perempuan. Saya lihat anak-anak gadis dari pagi, dari jam setengah sampai jam kantor. Hari yang dipakai untuk pupuran itu, kalau itu dipakai untuk ibadah, ya Allah, surga. Belum lagi itu bokroting. Karena sudah numpuk pupur itu di rumah, yang baru dibeli lagi, yang baru dibeli, yang dibeli bulan yang lalu belum terpakai, ini datang lagi, dan sudah akhirnya rumahnya jadi gudang pupur yang tidak kepakai. Saudara-saudara, maaf, dalam pengajian ini saya kira ini harus dikoreksi. Enggak apa, kita mengoreksi diri sendiri. Oleh karena jalan keluar dari hadis yang disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, laisa kadzalik. Kalau kamu tidak senang mati, kamu mengira orang yang waras tidak ada yang mau mati. Bukan begitu duduk persoalan. Karena mati itu timbul sesudah manusia melihat amalnya. Kamu sebelum mati di hadapanmu akan diletakkan segala amalmu. Mulai tahun berapa kamu salat? Apa betul begitu kamu umur akil balik, kamu sudah mengerti salat? 10 tahun sesudah akil balik, kamu baru belajar salat. Umur 13 tahun, kamu sudah kotor. Baru belajar salat umur 23 tahun. Jadi 13 sampai umur 23 kosong dari salat. Lah ini kalau kamu lihat kekosongan ini, nanti kamu menyesal, ya Allah, kok begini hidup saya. Kamu berzakat, kapan kamu mengeluarkan zakat fitrah? Apa betul semenjak kamu puasa? Jangan-jangan zakat fitrah baru kamu keluarkan beberapa tahun yang lalu. Sudah pakai cucu baru mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sebelum kamu beranak, kosong dari zakat. Coba. Jalan hidupmu, acara hidupmu dari lahir sampai akan mati akan dilihatkan oleh Tuhan kepada dirimu ketika kamu sakarat. Kamu melihat bahwa jalan hidupmu kosong, tidak berisi. Malah sampai sekarang belum haji. Baru niat. Apa bisa sampai ini apa tidak? Kalau mati datang besok, mau apa kamu? Kamu akan melihat di muka Allah amal yang kosong.
Saudara-saudara, akhirnya ini pengajian berubah menjadi pengajian air mata. Ini pengajian menangis, pengajian untuk menangis. Karena di akhir surat Kahfi, Allah memberikan tafsir kepada Nabi kita. Faman kana yarju liqa Allah. Yarju liqa Allah. Man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang mengharapkan, mempunyai harapan, raja, mempunyai harapan baik, kalau dia bisa menemui Allah. Faman kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang mempunyai harapan besar, kalau dia pergi menemui Allah. Yarju, harapan. Ini berbeda dengan ahabba. Pada hadis tadi, Nabi mengatakan, man ahabballahu liqa'ahu, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang akan ketemu dengan Allah, Allah pun akan senang menerimanya. Saudara, kalau jam ini saya mengetok pintu hatimu untuk menanyakan, coba cek, sudah senang sekarang pergi menemui Allah? Sudah ada perasaan senang akan pergi menemui Allah? Saya ulang sekali lagi, kalau dicek ke hati kita masing-masing, sekarang ini, sebelum pulang ke rumah, masih dalam pengajian ini, sudah senang akan berjumpa dengan Allah? Maaf, saudara-saudara, nggak bisa dijawab dengan jawaban yang baik. Kosong. Saya sekarang kosong. Nggak berani saya mengatakan senang pergi menemui Allah. Kenapa? Lebih senang dunia macam ini. Kecuali yang kelewat pahit, hidupnya sudah terlalu pahit. Minum begon. Kenapa? Kelewat pahit dunia. Dia mengira dengan minum begon itu dapat surga. Apa iya kamu akan ke surga? Malah kekal dalam neraka kalau kamu bunuh diri. Kamu minum racun. Kamu naik ke stagan ke lehermu. Orang paling sakit di pinggangnya. Jadi kamu kira mati itu akan senang. Khalidina finnar ya abada. Kamu akan kekal di neraka karena bunuh diri. Man ahabba liqa Allah. Siapa yang senang akan ketemu dengan Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah, penyair Farsi, penyair Arab, wanita, mengatakan, wahai Tuhanku, kalau seluruh kesenangan surga disiapkan untukku, aku disenangkan oleh surga, dinanti oleh surga. Engkau menyiapkan surga untukku, aku tidak berkepentingan ke surga. Yang penting untukku Engkau ya Tuhanku. Ini Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, saya tidak merindukan surga, tapi saya merindukan Tuhanku. Ilahi. Saya senang kepadamu, bukan kepada surga. Ini kehalusan jiwa seorang sufi wanita. Ketika ditanyakan kepadanya, apakah engkau dalam beribadat menginginkan surga?
Tidak. Aku menginginkan Tuhanku. 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 Surga dengan Tuhan tidak sama. Kita terhadap dunia ketarik. Sangat ketarik. Lebih ketarik kepada surga yang di tangan Allah. Dan lebih ketarik lagi dari Allah sendiri. Hub, perasaan senang untuk balik ke Allah tidak terpupuk dalam jiwa kita. Perasaan senang ke Tuhan tidak tumbuh dan tidak ditumbuhkan dalam jiwa kita. Sekarang dunia mengganggu. Fulus datang, pangkat datang, foto datang, rumah datang. Mana? Masjid bagus. Ini orang Tibet bangga. Masjid Ittihad terbagus. Apa ini amalmu? Apa orang Tibet turut beramal dengan masjid ini? Yang diri ke masjid ini orang lain yang tidak tinggal di Tibet. Jadi masjid ini bukan saksi amal orang Tibet. Ini orang Tibet tinggal pakai. Apa kamu akan berbangga-bangga dengan masjid ini? Amal salehmu. Amal saleh orang lain, kamu hanya tinggal panen, make. Ini kalimat terus terang tentang amal. Faman kana yarju liqa Allah. Faman kana yarju, reja, harapan. Siapa yang ada mempunyai harapan akan bertemu dengan Tuhan, mempunyai harapan akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita di dunia ini perantau. Kita tinggal di dunia ini merantau. Segala perantau akan pulang ke kampung asli. Asal merantau mesti balik ke pulang ke kampung. Dunia ini tempat merantau. Kok kamu kira kamu akan tinggal di sini selama-lamanya? Strip kamu. Kamu perindah dunia. Kamu akan tinggal di sini selama-lamanya? Tidak. Kamu akan berangkat nanti dari sini. Akan berangkat. Sekali lagi kamu mau, senang, tidak mau, tidak senang, tidak jadi urusan. Kamu mesti berangkat. Karena kamu tidak asal di sini. Yang asal di sini, ini akan tinggal di sini. Tapi kamu ini perantau. Maaf, perantau dari mana? Perantau dari mana? Manusia lupa. Kamu tahu kapan Allah menjadikan kita? Kapan Allah menjadikan Adam dan Hawa? Di mana dia dijadikan? Kapan Allah menjadikan Adam dan Hawa? Yang kita turunannya di syurga. Kita ini turunan orang syurga, terbuang ke dunia karena gara-gara permainan iblis dengan Adam, terusir ke dunia. Jadi kamu ini bukan asal orang dunia, orang syurga. Kalau kamu mati sebenarnya kamu harus balik ke syurga. Allah akan menerimamu di syurga. Lah kok kamu ketariknya ke dunia setengah mati?
Enggak mau ah. Tetap saja ini rumah sudah ada, gedung sudah ada, auto sudah ada. 7 bulan PKP sudah ada. Tinggal ambil uang saja lagi. Jadi keenaan kamu tinggal di dunia. Ini rahasianya dunia memperdayakan manusia. Orang tertipu anda tinggal di dunia selama-lamanya. Dikiranya dia akan lama tinggal di dunia. Gunakanlah akalmu yang sehat. Kamu akan berangkat dari sini, akan berangkat dari sini, akan berangkat. Lekas atau lambat. Tapi toh mesti berangkat. Kamu mesti meninggalkan ini Jakarta. Mesti meninggalkan dunia. Mesti. Biarpun kamu jadi wali kota Jakarta, tapi diusir nanti dari Jakarta. Apalagi tidak wali kota. Ini balai kota bulan menyiapkan kuburan. Yang paling tidak beres di Jakarta sekarang makbarah. Yang paling tidak beres, segala-galanya beres. Tapi peraturan kubur. Ya memang Harmoko sendiri tidak memikirkan keselesaian masuk kubur. Segala yang hidup ini mesti akan ke kubur. Kuburan Tanah Abang sudah penuh. Kuburan ini sudah penuh. Sedang kita akan masuk ke Taman Pahlawan Kalibata. Orang tidak pahlawan. Lah kemana? Apakah laut? Akan dihanyutkan. Kita tidak mengerti. Kita mau dibuang kemana? Kemana? Kita akan mati. Sujatmoko saja mati. Saudara-saudara, jawaban persoalan ini terletak di akhir surat Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, siapa yang mempunyai harapan akan pergi menjumpai Tuhannya, lekaslah dari sekarang. Falyamal 'amalan shalihan. Isilah hidupmu dengan amal soleh. Isi seluruh jam hidupmu sekarang dengan amal soleh. Falyamal 'amalan shalihan. Salat 5 kali sehari semalam. Jumat diisi dengan baik. Wirid-wirid pengajian yang teratur. Falyamal 'amalan shalihan. Sekali lagi, falyamal 'amalan shalihan. Falyamal 'amalan shalihan.